Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 9 Sistem Ekskresi pada Manusia, IPA kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, sistem ekskresi manusia itu terdiri dari kulit, paru-paru, ginjal, hati. Kita akan mempelajari masing-masing organ pada sistem ekskresi pada manusia. Namun sebelumnya kita lihat kegiatan berikut ini ya. Jadi di gambar ada seseorang yang sedang berolahraga. Nah, ketika berolahraga kita pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita pelajari di bab 9 ini. Namun, sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Budi Wijaya. Proses metabolisme itu menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh. Oleh karenanya, harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses pengeluaran zat sisa disebut dengan ekskresi. Nah, organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh, ya. Nah, zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis. Ini ada gambar di sini menunjukkan epidermis. Ada lapisan kulit jangat, dermis. Di sini kita bisa melihat pada gambar lapisan dermis. Lapisan bawah kulit atau subkutan. Di sini lapisan subkutan. Jadi kulit kita itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan kulit ari, lapisan kulit jangat, dan lapisan bawah kulit. Selanjutnya kita melihat kulit ari. Nah, kulit ari terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan granula atau stratum granulosum, yang ketiga atau yang C, stratum germaticum. Nah, lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri banyak lapisan sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalam tubuh atau di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Selanjutnya, lapisan granula terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Stratum germaticum ini mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Selanjutnya, kulit jangat atau dermis. Terletak di bawah lapisan kulit ari, terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, glandula sudorifera, kelenjar minyak, glandula sebasea, dan kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Adapun ujung-ujung saraf indera peraba yang terdapat pada kulit atau bagian dermis, yang pertama itu adalah ujung saraf peraba dingin, ujung saraf peraba panas, ujung saraf peraba tekanan, ujung saraf peraba sentuhan, dan ujung saraf peraba nyeri. Kulit jangat, dermis, di dalamnya juga terdapat kelenjar minyak atau glandula sebasea yang berfungsi menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Nah, di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Di dekat akar rambut terdapat
terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap perangsang dari luar, dari lingkungan. Nah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera berbentuk pipih terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kelenjar keringat dikelilingi pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh darah tersebut, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan, meliputi air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat. Pengeluarannya dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Selanjutnya, jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Kita lihat di sini ada jaringan bawah kulit atau subkutan. Nah, jaringan ini disebut juga dengan jaringan lemak. Jadi ada lemak-lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Selanjutnya, paru-paru. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari sistem pernapasan, dan untuk paru-paru ini secara singkat saja karena sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ini fungsi dari paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, organ ginjal. Ginjal itu seperti kacang merah, panjang sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, terletak di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Kalau kita lihat pada gambar, ini adalah ginjal, ya, ada 2 ginjal, bentuknya seperti kacang merah. Nah, apa yang dikeluarkan ginjal? Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni. Kandungan urin yaitu ada air, urea, dan garam mineral. Kita lihat susunan ginjal. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks. Di sini kita bisa melihat korteks. Ada sumsum ginjal. Ada sumsum ginjal di sini atau medula, dan yang terakhir itu adalah rongga ginjal atau pelvis. Ini adalah irisan melintang struktur dalam ginjal, dan gambar B itu adalah struktur nefron. Nah, kita lihat di sini secara skemanya, ginjal itu tersusun dari korteks, medula, dan pelvis. Di dalam korteks ada nefron. Nah, nefron ini terbagi lagi menjadi badan Malpighi dan tubulus. Nah, di badan Malpighi ada glomerulus dan capsula Bowman. Di tubulus itu ada lengkung Henle, ada tubulus contortus proxima, ada tubulus contortus distal, dan ada tubulus contortus collectivus. Apa peran ginjal? Ginjal berperan sebagai alat ekresi dengan cara menyaring darah, dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Penyaringan darah sehingga terbentuk urin meliputi 3 tahapan. Ya, jadi ada 3 tahapan penyaringan darah. Yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga pengumpulan atau augmentasi. Nah, pada tahap penyaringan atau filtrasi, proses filtrasi dapat dilihat pada bagan di samping. Kita lihat bagannya, darah yang masuk mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal.
Lalu cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Dari badan Malpighi, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Jadi di glomerulus darah akan disaring. Akan menghasilkan urin primer. Ya, hasil filtrasinya atau hasil penyaringan itu berupa urin primer. Nah, membran glomerulus dan kapsula Bowman bersifat permeable terhadap air dan zat terlarut berukuran kecil. Oleh karena itu, molekul-molekul besar dapat tersaring. Urin primer ini masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Artinya masih ada zat yang berguna bagi tubuh yang akan diserap kembali. Selanjutnya, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin sekunder ini mengandung air, garam urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Kita lihat tahapannya. Dari urin primer masuk dalam tubulus contortus proxima untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Selanjutnya zat yang berguna seperti gula, vitamin, asam amino, ion, air kembali ke pembuluh darah. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder. Selanjutnya setelah reabsorpsi, pengumpulan atau augmentasi. Jadi urin kemudian disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Nah, prosesnya dari urin sekunder yang dihasilkan pada reabsorpsi tadi masuk dalam tubulus contortus distal, lalu ditambah zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, proses pengeluaran urin berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar 95% terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amino, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah, misalnya vitamin, obat, dan hormon. Nah, urin tadi dikumpulkan dalam tubulus contortus distal, lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Otot kandung kemih merenggang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, proses pengeluaran urin, jika urin mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan glomerulus. Jika urin mengandung gula, dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal. Kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. Ini penyakitnya namanya diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Fungsi ginjal secara umum menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Selanjutnya, organ berikutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, beratnya kurang dari lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut: cairan kehijauan, rasanya pahit, pH netral, mengandung kolesterol, mengandung garam empedu. Empedu yang dihasilkan akan ditampung dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsi lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin.
Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Nah, berikut adalah gambar hati. Jadi hati ini merupakan kelenjar terbesar yang dimiliki oleh manusia. Fungsi hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu alat ekskresi. Jadi untuk pengeluaran, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Nah, selanjutnya kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada anuria. Anuria adalah kegagalan ginjal menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang di glomerulus. Selanjutnya glikosuria, ditemukan glukosa dalam urin. Hal tersebut karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Selanjutnya ada albuminuria, ditemukannya protein albumin dalam urin yang disebabkan karena luka pada membran glomerulus, karena penyakit, kenaikan tekanan darah, dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, atau logam berat. Selanjutnya penyakit hematuria, ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah dalam urin, penyebabnya karena radang organ-organ sistem urin, karena penyakit atau iritasi. Selanjutnya bilirubinaria, kondisi saat konsentrasi bilirubin dalam urin melebihi batas normal disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan dalam darah. Batu ginjal adalah kelainan berupa adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasahan dan keasaman urin yang abnormal, atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Selanjutnya, nefritis glomerulus, radang ginjal yang melibatkan glomerulus disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Pyelonefritis merupakan radang pelvis, medula, dan korteks karena bakteri. Penyakit ini menyebabkan kerusakan nefron dan corpusculum renalis. Selanjutnya sistisis, penyakit radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa disebabkan karena infeksi bakteri, zat kimia, atau luka mekanis. Selanjutnya nefrosis, kondisi bocornya membran glomerulus. Akibat kebocoran tersebut, sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya air dan natrium menumpuk dalam tubuh menyebabkan pembengkakan. Polisistik disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Gagal ginjal disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu. Nah, bagaimana mengatasi atau mencegah penyakit-penyakit pada organ atau pada sistem ekskresi? Pada kulit, mandi 2 kali sehari, menggunakan sabun, menggunakan handuk bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup. Pada paru-paru, harus berolahraga, olah napas, menghindari merokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Cukup istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi. Pada ginjal, tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi. Pada hati,
bekerja dan berolahraga tidak berlebihan. Demikian pembahasan sistem ekskresi pada manusia. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Salam sehat, tetap semangat.